Selamat datang di Virtual Spoiler. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan follow. Sebelum videonya dimulai, Mimin mau meminta tolong ke kalian semua untuk bantu channel ini agar bisa monetisasi dengan cara subscribe channel ini dan selalu menonton video terbarunya. Terima kasih. Kita lanjut ke videonya. Chapter 835. Dipaksa oleh keadaan. Lu Yuxing mengangguk ringan. Ia melirik ke arah bawah ring, lalu tersenyum. Saudara Zimao masih mau menunggu? Kalau tidak segera naik, Nona Ruobing akan jadi milikku. Ruan Zimao mendengus pelan. Kekuatan Lu Yuxing memang termasuk yang terbaik di generasi muda. Jika dia tidak turun tangan sendiri, hampir tidak ada yang bisa mengalahkannya. Ia melirik ke arah Ju Shunqi di sampingnya, lalu tersenyum tipis. Saudara Shunqi tidak tertarik naik dan mencoba? Ju Shunqi menjawab santai, menurutku kakak Zimao lebih kuat dari kakak Yuxing. Akan lebih menarik kalau aku bertukar jurus denganmu nanti. Mereka berbicara santai seperti teman lama. Namun di balik itu, semangat bertarung di mata mereka semakin tajam. Di level mereka, semua sudah sangat dekat dengan kemenangan. Bukan hal mustahil untuk jadi juara. Karena itu, setiap langkah harus diperhitungkan dengan hati-hati. Hehe, kalau begitu aku yang maju dulu. Tatapan Ruan Zimao menjadi dalam. Ia melangkah maju dan naik ke atas ring. Baginya, Ju Shunqi adalah lawan terberat. Tapi Lu Yuxing yang sudah berdiri di depannya juga tidak bisa diremehkan. Perlu istirahat? Tanya Jiang Bieli kepada Lu Yuxing. Untuk menjaga keadilan, peserta yang bertahan di ring berhak meminta waktu istirahat. Lu Yuxing tertawa kecil. Tentu. Meski tidak banyak menguras tenaga, lawanku sekarang adalah saudara Zimao. Aku harus menghadapi ini dengan kondisi terbaik. Ruan Zimao hanya mendengus dingin. Ia berdiri tegak dengan tangan di belakang punggung, menunggu dengan tenang. Para penonton menjadi semakin bersemangat. Setelah lebih dari 10 ronde eliminasi, akhirnya pertarungan antar ahli tingkat atas dimulai. Mata semua orang berbinar penuh antusias. Di sisi lain, Jiang Churan tampak tenang. Tatapannya kosong, seolah tidak terlalu peduli dengan pertandingan. Ruan Hongyu menyenggolnya dengan jari. Zimao sudah naik. Menurutmu siapa yang akan menang? Jiang Churan tersadar, lalu tersenyum tipis. Sulit ditebak. Peluang Zimao cukup besar. Tapi Ju Shunqi juga bukan orang biasa. Sebelum selesai, hasilnya belum pasti. Dari nada bicaramu, sepertinya Zimao tidak akan mudah menang. Ruan Hongyu menghela napas pelan. Kamu sepertinya tidak fokus. Masih memikirkan cahaya 9 warna itu? Jiang Churan mengangguk pelan. Aku tidak merasakan kehadiran ahli yang benar-benar luar biasa. Cahaya itu mungkin muncul karena cara lain. Tapi Keiyue sudah pergi ke sana, jadi seharusnya tidak masalah. Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan nada serius. Hanya saja ini momen penting. Ruobing masih bertindak sesuka hati, sepertinya kita terlalu longgar mengawasinya. Ruan Hongyu tersenyum tipis. Sudah terlambat memikirkan itu sekarang. Dia akan menikah, biar nanti suaminya yang pusing. Jiang Churan hanya bisa tersenyum pahit. Ia menatap ke arah langit, mencoba melihat menembus cahaya yang berlapis-lapis itu. Di dalam cahaya tersebut, sinar keemasan berputar tanpa henti. Energi 9 warna terus meledak, memaksa terbukanya celah dalam formasi pertahanan. Sebuah jalur menuju luar kota berhasil dibuka. Berhasil? Terhubung dengan formasi di luar kota. Wajah Li tampak gembira. Tuan Xiang, kita bisa pergi sekarang. Ruang di sekitarnya bergetar pelan. 4 sosok muncul. Xiang, Tang Jie, Li Yi, dan Jiang Ruobing. Wajah Jiang Ruobing penuh kegembiraan. Haha, akhirnya bisa keluar juga. Ayo cepat. Li tersenyum. Ujung formasi ini berjarak 100.000 mil. Ini setara dengan formasi teleportasi kecil. Begitu kita masuk, kita aman. Kecuali kalau ada Martial Sovereign, bintang 9 yang mengejar. Sebelumnya, Xiang sudah menyiapkan formasi itu jauh di luar kota sebagai langkah berjaga-jaga. Ia tidak menyangka akan benar-benar menggunakannya. Xiang mengangguk. Ia bersiap masuk ke dalam lorong ruang.
Namun tiba-tiba ekspresinya berubah drastis. Tidak bagus, cepat pergi. Ia langsung mendorong dengan kedua telapak tangannya. Kekuatan dahsyat meledak, cukup untuk mengguncang gunung dan lautan. Keempat orang itu terdorong masuk ke dalam lorong. Xiang sendiri melangkah masuk. Setengah tubuhnya sudah berada di dalam. Namun tiba-tiba ia membeku. Kau pikir bisa kabur hanya dengan terowongan ruang seperti itu? Suara dingin terdengar. Menurutmu, kota bulan merah ini tempat apa? Suara dingin Ning Keyue terdengar. Sebuah tongkat emas muncul di tangannya. Ia melemparkannya ke depan, langsung masuk ke dalam terowongan. Pada saat yang sama, ia menendang Xiang hingga terdorong masuk. Hati Xiang langsung dipenuhi rasa waspada. Begitu memasuki terowongan, ia sadar ada yang tidak beres. Lorong gelap itu mulai runtuh di bawah tekanan tongkat emas. Dalam sekejap, 5 sosok terlempar keluar dari ruang tersebut dan jatuh dari langit ke alam bela diri. Semua orang terkejut. Bukan hanya karena terowongan hancur, tapi juga karena ada 3 orang lain yang tiba-tiba muncul di samping mereka. Mereka adalah 8 penjaga kematian. Senior Jenan, kata Xiaoba dengan senyum pahit. Teknik penyembunyianmu luar biasa. Tapi tetap saja ketahuan. Jenan langsung kesal. Apa maksudmu ketahuan? Ini semua gara-gara kelompok iblis itu? Saat orang kota bulan merah mengejar mereka, terowongan ini hancur dan kami ikut terseret. Tang Jie langsung marah. Kalian memanfaatkan kami, lalu sekarang menyalahkan kami? Aku akan membunuh kalian. Ia mencoba bangkit dan menyerang, tapi tubuhnya terasa lemas. Ketujuh orang itu ditekan oleh kekuatan tak terlihat dan jatuh ke tanah. Tongkat emas itu ikut jatuh di tengah mereka. Dengan suara dentang, ujungnya menancap ke tanah dan memancarkan cahaya keemasan. Seketika, ketujuh orang itu seperti terpaku. Mereka tidak bisa bergerak sama sekali. Selesai? Kita benar-benar selesai. Itu tongkat milik guruku. Seru Jiang Ruobing panik. Kamu mungkin tidak selesai, tapi kami yang tamat, sahut Xiaoba. Kalau gurumu datang, kamu paling hanya dimarahi. Tapi kami bisa kehilangan nyawa. Tuan Xiang, apa yang harus kita lakukan? Tanya Jiang Ruobing dengan cemas. Guruku pasti segera menyusul. Wajah Xiang menjadi semakin gelap. Ia tahu siapa yang dimaksud Jiang Ruobing. Wanita yang tadi menghentikannya dan menendangnya masuk ke terowongan. Kekuatan itu jelas milik seorang martial sovereign bintang 9. Dengan suara berat, Xiang berkata, tempat ini seharusnya sudah di luar kota bulan merah. Kita tidak tahu seberapa jauh. Kalau kita bisa bekerja sama menembus kekuatan tongkat ini, kita masih bisa kabur. Kalau tidak, kita akan mati saat mereka tiba. Menembusnya bagaimana? Jinan mengumpat. Semua energi dalam tubuhku terkunci. Tongkat sialan ini. Tiba-tiba matanya berbinar. Tuan Xiang, bukankah kamu punya bola itu? Cepat keluarkan dan hancurkan tongkat ini. Xiang menjawab dingin, energi kita dibekukan. Bagaimana aku bisa mengeluarkan bola armileri itu? Aku bahkan tidak bisa berubah wujud sekarang. Lalu kita harus bagaimana? Kata Jinan putus asa. Duduk dan menunggu mati? Tidak. Jiang Ruobing buru-buru berkata. Jangan menyerah, ia melanjutkan dengan cepat. Kita masih bisa bergerak sedikit demi sedikit dengan kekuatan tubuh. Semakin jauh dari tongkat ini, tekanannya akan melemah. Kalau sudah cukup jauh, kita bisa mengeluarkan senjata terkuat dan menghancurkannya. Bagus. Coba sekarang, semua orang masih ingin hidup. Mereka mengertakkan gigi dan mulai bergerak perlahan menjauh dari tongkat emas itu. Jiang Ruobing terus menyemangati mereka dari samping. Di langit kota bulan merah, Ning Keyue memejamkan mata sejenak, lalu membuka kembali. 3.000 mil di utara kota. Suaranya tenang, tapi tegas. Ning Hangfeng dan yang lain sudah berkumpul karena fenomena cahaya tadi. Begitu mendengar perintah itu, mereka langsung memimpin para ahli menuju utara kota. Ning Keyue berkata, ayo kita lihat. Ruobing terlalu ceroboh. Kali ini dia harus diberi pelajaran. Ia dan Yun Xiao berubah menjadi cahaya dan melesat menuju arah utara kota. Kecepatan semua orang sangat tinggi. Tidak butuh waktu lama, mereka sudah menemukan lokasi kelompok itu.
Di sana, 9 orang itu sedang berusaha mati-matian menjauh. Ning Hang Feng mendengus dingin. Lebih dari 10 orang langsung mendarat dan mengepung mereka. Senyum sinis terlihat di wajah masing-masing. Wajah Xiang dan yang lainnya langsung pucat. Mereka tahu kali ini sulit untuk lolos. Nona Ruobing, kata Ning Hang Feng dingin, kamu terlalu ceroboh. Gara-garamu, masalah jadi sebesar ini. Kalau kamu masih mengakuiku sebagai nona muda kedua, cepat cabut tongkat ini dan tarik orang-orangmu, balas Jiang Ruobing dengan panik. Kurang ajar. Udara bergetar pelan. Ning Keiyue dan Yun Xiao muncul bersamaan. Wajah Ning Keiyue dingin saat menatap Jiang Ruobing. Tubuh Jiang Ruobing gemetar. Meski sulit bergerak, ia tetap mundur satu langkah karena takut, hingga menabrak Li di belakangnya. Li menatapnya sambil terengah. Tatapannya berkedip aneh. Jiang Ruobing merasa tidak nyaman. Kak Li, semua orang sedang berusaha menjauh. Kenapa kamu justru mendekat? Li tersenyum pahit. Aku tidak bisa kabur. Jadi aku hanya bisa membuatmu kecewa, adik. Tangannya terangkat perlahan, lalu langsung mencengkeram leher Jiang Ruobing. Kukunya yang dingin menekan kulitnya. Dengan suara tenang, Li berkata, Tuan Kota Bulan Merah, kita tidak punya permusuhan. Yang kita bawa hanya 8 tanda kematian. Aku harap kita bisa menyelesaikan ini dengan damai. Pengecut, kamu benar-benar menyanderaku? Teriak Jiang Ruobing marah. Aku bahkan menganggapmu seperti kakak sendiri. Li tersenyum pahit. Maafkan aku. Kalau masih ada kesempatan, aku akan menebusnya. Aku boleh mati. Tapi Tuan Xiang tidak boleh. Karena itu, aku harus menjadikanmu sandera. Jinan menepuk dahinya dengan kesal. Licik sekali. Kenapa kita tidak terpikir sebelumnya? Ia terlihat sangat frustrasi. Menyandera Jiang Ruobing mungkin satu-satunya jalan keluar. Orang-orang Kota Bulan Merah marah dan terkejut. Namun mereka tidak berani bertindak gegabah. Li Yun Xiao mencibir, kita memang tidak punya dendam, tapi sekarang kamu menyandera nona kedua Kota Bulan Merah. Itu sudah cukup untuk menjadi permusuhan besar. Li menjawab tenang. Aku terpaksa. Aku juga tidak ingin melakukan ini. Kalau kamu di posisiku, kamu akan melakukan hal yang sama. Ning Keiyue berbicara dingin. Dia yang membuat masalah. Kalau mati, itu pantas. Kalau bisa, bunuh saja. Hentikan. Pupil Li mengecil. Ia berteriak keras. Namun di saat yang sama, kelima kukunya sudah menusuk lebih dalam ke tenggorokan Jiang Ruobing. Darah segar mengalir turun, membasahi pakaiannya yang putih hingga berubah merah. Pemandangan itu terlihat sangat mencolok. Wajah Ning Keiyue sedikit berubah. Ia awalnya ingin menekan Li dengan kata-kata, lalu mencari celah untuk membunuhnya. Tapi ia tidak menyangka Li langsung bereaksi. Perempuan ini tidak sederhana. Kami terpaksa, kata Li dengan tegas. Kalau kalian tetap memaksa, kita semua akan mati bersama. Jarinya semakin menekan ke dalam luka. Wajah Jiang Ruobing menjadi pucat. Sedikit saja tenaga ditambah, kepalanya bisa terpenggal saat itu juga. Jika itu terjadi, tidak ada lagi yang bisa menyelamatkan keadaan. Terima kasih sudah mendengarkan Virtual Spoiler. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.